Aris Jo, saya berpraktek di Laparoscopic Center RSEMC Pulau Mas. Saya hari ini akan berbicara tentang laparoskopi di bidang kandungan dan kebidanan. Saya mengikuti pendidikan dan bekerja di Jerman kurang lebih selama 10 tahun, dan sekarang saya berpraktek di Indonesia untuk menerapkan ilmu dari bidang yang saya pelajari. Laparoskopi ginekologi merupakan prosedur minimal invasif yang digunakan untuk mendiagnosis maupun menangani penyakit di organ reproduksi. Metode ini tidak memerlukan sayatan besar, dan metode ini menggunakan laparoskop untuk memvisualisasi organ dalam dan menggunakan instrumen alat yang kecil untuk melakukan tindakan operasi. Metode ini tidak memerlukan sayatan yang besar. Sayatan yang dilakukan biasanya berkisar antara 5 mili sampai 15 mm atau 1,5 cm. Jadi kita menggunakan laparoskop dengan pembesaran supaya kita bisa mendiagnosis organ dalam yang bermasalah dan menggunakan instrumen yang kecil untuk melakukan operasi. Jenis-jenis bedah laparoskopi ginekologi yaitu laparoskopi diagnostik. Metode ini dilakukan jika pemeriksaan non-invasif seperti imaging, ronsen, USG, CT scan, atau MRI tidak dapat memberikan informasi untuk membuat diagnosis. Kondisi-kondisi yang pada umumnya memerlukan tindakan pembedahan non-invasif ini dalam hal diagnostik ialah biasa tumor, infeksi, kista, kehamilan di luar rahim. Jika kita melihat adanya kelainan di organ tersebut, keuntungan dari bedah minimal invasif ini, kita dapat melakukan tindakan operatif pada saat yang bersamaan. Oke, Sobat IMC, jadi apa saja yang bisa dilakukan dengan teknik pembedahan minimal invasif ini? Seperti pengangkatan rahim, pengangkatan indung telur dengan atau tanpa saluran telur, pengangkatan dari kista, baik kista patologis seperti dermoid atau endometriosis. Kita bisa melakukan pengangkatan miom dengan melakukan rekonstruksi dari rahim. Kemudian kita bisa melakukan pengangkatan endometriosis dan melepaskan perlengketan. Kemudian kita juga bisa di bidang obstetrik kita bisa melakukan seperti kita merepair dari luka bekas sesar yang disebut ismocell repair, dan kita juga bisa melakukan pengangkatan dari tuba yang didapati kehamilan di luar rahim. Kemudian di bidang uroginekologi kita dapat melakukan pembedahan untuk mengangkat rahim yang turun. Sobat IMC, kita tahu bahwa tadi operasi bedah minimal invasif ini dapat melakukan banyak hal. Tidak cuma melakukan diagnostik, tapi bisa melakukan tindakan operatif pada saat yang bersamaan. Sekarang saya mau membahas apa sih kelebihan bedah laparoskopi atau bedah minimal invasif ini dibandingkan dengan bedah yang sudah kita kenal, yaitu dengan membuka perut atau laparotomi. Kita mengetahui bahwa sebagian besar pasien di kandungan adalah wanita, di mana estetik ini juga mempunyai peranan yang penting bagi seorang wanita. Jadi sayatan yang digunakan dengan bedah minimal invasif ini yang berkisar antara 5 mili sampai 1,5 cm itu memberikan luka atau visualisasi yang baik pada pasca pembedahan. Kemudian dengan sayatan yang kecil berarti kita mengetahui bahwa luka yang terjadi itu menyebabkan nyeri yang lebih minimal, sehingga untuk pemulihan lebih cepat, kehilangan darah lebih sedikit, kebutuhan akan transfusi berkurang, dan pada akhirnya return to normal activity juga akan berlangsung lebih cepat dibandingkan bedah terluka. Dengan nyeri yang minimal, kebutuhan akan obat-obatan sakit juga akan lebih minimal. Bagi Sobat IMC yang mempunyai masalah di kandungan, dapat berkonsultasi dengan saya, Dr. Aris Jo, di RSEMC Pulau Mas.